Pada mulanya alam semesta telah berada dalam kegelapan, ketidakberadaan untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada apa-apa selain kekacauan. Hanya ada nenek moyang dari segala hal, Rod yang terperangkap dan terbungkus di dalam telur emas. Secara bertahap, Rod dipenuhi dengan cinta, dan akhirnya tekanan dari dalam telah memecahkan telur emas itu. Dengan kekuatan utama dan paling kuat, akhirnya melahirkan Lada, sang Dewi Cinta, yang membawa perasaan luar biasa ini ke seluruh alam semesta. Rod kemudian mulai menciptakan dunia. Pertama dia memutuskan untuk membagi terang dan kegelapan, serta melahirkan bumi. Dari wajah Rod muncul matahari, dari dadanya datang sang bulan, kemudian muncul bintang-bintang dari kedua matanya. Semua yang ada di Rod mewujudkan alam semesta. Rod lalu menciptakan perairan luas, dan setelah itu muncullah daratan. Dari darat pohon mulai tumbuh, binatang keluar dari hutan, dan burung mulai berkicau. Dia menciptakan pelangi untuk membagi daratan dan lautan, kebenaran dan kebohongan. Angin muncul dari napas Rod, hujan dan salju dari air matanya. Suaranya menjadi guntur dan kilat. Kemudian Rod melahirkan Swarog dan menghembuskan roh yang perkasa ke dalam dirinya. Swarog menjadi asisten setia bagi semua ciptaan Rod. Swaroglah yang mengatur perubahan siang dan malam. Dia membuka jalur matahari melintasi langit dan jalur bulan di langit malam, sehingga sepenuhnya Swarog mengendalikan apa yang terjadi. Maka muncullah mitos pertama tentang penciptaan dunia menurut mitologi Slavia. Sayangnya mitologi Slavia berasal dari zaman ketika menulis bukanlah suatu norma, dan karena itu tidak pernah dicatat secara resmi. Beruntung beberapa legenda kuno dapat dipulihkan berkat cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, ritual kepercayaan rakyat, dan catatan semacam itu yang dibuat oleh penulis sejarah kuno. Ini adalah awal dari serangkaian kisah tentang berbagai aspek mitologi Slavia. Karena merupakan awal dari sesuatu yang baru, maka itu kita akan mulai dengan tokoh terhebat di jajaran dewa Slavia, Perun. Seringkali dibandingkan dengan Thor dari dunia mitologi Nordik, Perun dianggap yang tertinggi dari semua dewa dan merupakan salah satu dari putra Swarog. Perun dipandang sebagai pencipta dan ahli hujan, kilat dan petir, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan angin, topan dan badai. Nama Perun bahkan diambil dari akar bahasa Indo-Eropa kuno, Pak, yang berarti menyerang seperti kilat. Dia memiliki kemampuan untuk menembakkan petir serta menciptakan badai untuk membantu para petani. Selain dikaitkan dengan cuaca, Perun dikenal karena atribusi perang. Diyakini sebagai dewa yang menakutkan dan tidak kenal ampun dalam kepemimpinannya memelihara ketertiban dunia. Selama masa perang atau kesulitan, orang-orang Slavia kuno memandang ke arah Perun yang mereka harap bisa menghukum musuh mereka atau memberikan kehidupan dan kesuburan melalui hujan. Bangsa Slavia sejak lama terkenal dengan kehidupannya yang dekat dengan alam. Mereka sering menghubungkan kekuatan alam atau hal lain yang menyebabkan asal-usul dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan dewa-dewi tertentu yang kemudian mereka puja. Perun adalah dewa petir dan kilat. Dia sering digambarkan bersama api, gunung, pohon oak, bunga iris, elang, cakrawala, kuda dan keretanya. Tak lupa dengan senjata yang selalu ada di tangannya, biasanya berupa palu, kapak, atau anak panah petir miliknya. Perun digambarkan sebagai sosok lelaki yang gagah perkasa dengan janggut tembaganya. Konon Perun lahir dari Bunda Swa atau Dewi Lada setelah ia memakan ikan pike yang mengandung perwujudan Rod, sang dewa pencipta. Ayahnya adalah Swarog yang dianggap bapak para dewa karena merupakan personifikasi dari dewa Rod. Pada saat kelahirannya, langit berderu dengan guntur, lalu awan bersinar karena kilat, dan dia muncul seolah-olah tersambar petir. Perun putra Swarog, sang petir. Seperti dunia dalam mitologi Nordik, dunia Slavia digambarkan sebagai pohon oak besar, memisahkan mereka menjadi 3 bagian. Paf, tempat para dewa memerintah di langit. Yav, yang dihuni oleh manusia dan membentuk apa yang dilihat oleh mata. Dan Nav, yang ditampilkan sebagai milik pohon, akar, dan merupakan tanah orang mati. Dengan kata lain dapat dianggap sebagai dunia bawah Slavia. Berdiri di cabang Paf, Perun akan mengawasi dunia fana, melindunginya dari kesalahan seperti yang dilakukan Veles, dewa dunia bawah. Hubungan antara kedua dewa tersebut terlihat dalam mitos Slavia yang menggambarkan pendakian Veles ke pohon dunia dalam wujud ular ke Paf, mencuri sesuatu yang berharga dari Perun seperti anak-anaknya, istri ataupun ternaknya. Untuk itu Perun akan mengejar Veles, menembakkan petir dari langit serta menghantam bumi tempat Veles akan bersembunyi pada saat itu. Pada akhir pertempuran, Veles akan dikejar sampai kembali ke dunia bawah dan ditaklukkan. Segala sesuatu yang dicuri akan dikembalikan dalam bentuk hujan.
setelah Perun mengambil tahtanya di atas pohon, lalu dengan bangga berseru, "Wahai Veles, di sanalah tempatmu dan tetaplah berada di sana." Menurut versi Belarusia dari kisah tersebut, mitos ini akan berulang setiap tahun ketika Veles kemudian kembali sebagai ular sekali lagi, melepaskan kulitnya dari pertempuran sebelumnya. Bagi orang-orang Slavia kuno, datangnya musim hujan menandakan penaklukan Perun atas Veles. Setiap kali ada penundaan datangnya hujan, ini berarti Perun belum berhasil mengalahkan Veles, sementara badai dianggap sebagai konflik yang lebih besar di antara keduanya. Pertentangan antara Perun dan Veles tidak dipandang sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, melainkan pertentangan kekuatan bumi. Yang satu adalah air dan keberadaan, yang lainnya adalah api serta roh yang kuno. Orang Slavia percaya kekuatan ini akan mendatangkan musim baru setiap tahunnya. Selain dengan Veles, Perun juga telah bertempur dengan musuh lainnya. Selama masa mudanya, sebelum menjadi pemimpin yang nyata dari para dewa Slavia, seekor ular yang lain telah muncul bernama Skipper. Ular itu merayap keluar dari Nav dan menculik saudara perempuan Perun, lalu dikurung di dalam bumi. Sementara Perun dibawa ke penjara bawah tanah dan dikurung selama 300 tahun. Mengetahui kehilangan putranya, Bunda Swa atau Dewi Lada memanggil pelayan Perun, lalu mengubah wujud mereka menjadi makhluk setengah manusia setengah burung seperti Alkonos untuk membantu pencarian. Para pelayan dan Bunda Swa menghadapi ular Skipper demi menemukan lokasi dikurungnya Perun. Sang ular mencoba berbohong kepada para pelayan, namun usahanya gagal dan mereka akhirnya menemukan lokasi putra Swarok. Perun ditemukan dalam keadaan tidur yang mematikan dan ia membutuhkan air kehidupan untuk bisa hidup kembali. Akhirnya Bunda Swa mendapatkan air itu dari Kamayun dan berhasil membangunkan Perun. Saat terbangun, Perun langsung berseru bahwa ia akan pergi ke monster Skipper dan mengembalikan tindakan yang hampir merenggut nyawanya. Ini adalah pertempuran pertama Perun. Dalam persiapan untuk pertempuran terbesarnya, Perun meminta restu Bunda Swa sebelum memasuki kerajaan gelap. Namun tidak ada seorang pun yang bisa begitu saja memasuki kerajaan Skipper tanpa melewati beberapa rintangan. Ujian pertama Perun adalah hutan lebat di mana akar-akarnya menyatu menjadi semak duri yang tidak bisa dilewati. Dengan amarah, Perun mengancam akan membabat habis hutan menjadi serpihan sehingga membuat akar-akar terpisah dan Perun pun berhasil melewatinya. Sang Dewa Petir lalu melanjutkan tantangan berikutnya yang berupa sungai, di mana ombaknya sangat ganas dan mungkin menyapu seseorang hingga tewas terhantam bebatuan di sekitar pinggir sungai. Tanpa sengaja Perun memerintahkan sungai untuk terbelah agar membentuk jalan sehingga ia bisa menyeberang. Ajaibnya hal itu terjadi seperti apa yang diperintahkan. Akhirnya Perun berhasil sampai di hamparan perbukitan yang juga menghalangi jalannya. Seperti halnya hutan dan sungai, Perun juga memerintahkan perbukitan untuk terpisah, dan seperti yang terjadi pada dua rintangan pertama, perbukitan pun mengikuti perintahnya. Perun kemudian melanjutkan perjalanan mendekati rintangan berikutnya. Seekor burung besar nampak berdiri di 12 cabang pohon, memiliki suara binatang, namun mendesis seperti ular, yang cukup menggelagar untuk merobohkan pepohonan di hutan. Namun hal itu tidak membuat Perun cemas. Ia mencabut busur dan anak panahnya, lalu melepaskan tembakan ke arah sayap burung itu, yang langsung jatuh dari sarangnya dan terlempar ke tanah. Rintangan berikutnya, Perun mendatangi seekor ular. Ular itu menjebak Perun ke dalam api. Asap keluar dari telinganya. Di belakang ular itu ada 3 saudara perempuan Perun, yakni Ziva, Marena, dan Lolia. 300 tahun yang lalu, mereka diculik oleh ular Skipper dan berubah menjadi monster. Kulit mereka sekarang menjadi putih pucat dengan rambut yang tumbuh menyerupai bulu. Perun lalu menyerang sang ular dan menyuruh ketiga saudarinya untuk segera pergi ke pegunungan Ripean dan mandi di perairan sungai susu serta danau asam. Perun sendiri melanjutkan misinya ke sarang Skipper. Di dalam istana sang ular, dindingnya dibangun dari tulang dan tengkorak yang membentuk pagar. Kini Perun sudah berhadapan dengan Skipper, namun monster ular itu tidak menyadari siapa yang memasuki sarangnya. Ia pun berkata bahwa dialah penguasa dunia bawah. Segera setelah mencapai langit, ia akan meruntuhkannya ke tanah. Tanpa berkata apa-apa, Perun langsung menyerang sang ular dan berhasil menginjak Skipper serta menusuknya dengan tombak. Skipper terkejut, tidak menyangka ada orang yang bisa menyerangnya. Ia pun bertanya pada Perun, apakah ia seorang dewa dari langit? Karena kematian Skipper hanya akan datang di tangan Perun, putra Swarok, tapi sekarang dia berada jauh di bawah tanah. Skipper tidak tahu bahwa Perun sudah terbebas dan kini sedang berdiri di depannya. Perun lalu menjawab bahwa kematian Skipper sudah di depan mata. Dialah Perun, kematian yang sedang dibicarakannya. Dan pertempuran dahsyat antara Perun dan Skipper dimulai.
Setelah bertarung selama siang dan malam, Perun berhasil mengangkat sang ular dan melemparkannya ke tanah, di mana ibu bumi membelah daratan, menelan seluruh skipper sehingga membentuk pegunungan Kaukasus. Pertempuran mahadahsyat itu telah menempatkan posisi Perun di jalan untuk menjadi penguasa para dewa. Setelah kemenangan besar itu, Perun naik ke Pav dan kembali ke tempat yang selayaknya sebagai dewa atas bangsa Slavia. Tak lama kemudian, saat Perun berjalan di Taman Iri, dia bertemu dengan Diva Dodola, putri Di, dewa langit berbintang dan guntur. Perun terpesona dan akhirnya dia pun memintanya untuk menikah dengannya. Tapi gadis itu takut pada petir dan menangis saat dia melarikan diri. Perun mengikuti dengan cepat di belakangnya. Ia datang ke rumah Di dan meminta persetujuan sang dewa untuk menikahi putrinya. Di lalu mengundang Perun untuk mengobrol saat makan malam. Ketika tengah berbincang, seekor binatang besar muncul dari laut hitam. Seekor ular berkepala 3. Ular itu mulai mendatangkan malapetaka, menghancurkan semua yang dilaluinya dan menculik Diva. Mendengar raungan monster itu, Di dan Perun keluar dari istana untuk menyelamatkan Diva. Saat mereka mendekat, ular itu tetap berada di kereta emasnya, ditarik oleh 8 makhluk setengah kuda setengah gagak. Saat sang ular melihat mereka mendekat, Diva berhasil melarikan diri dan mengatakan bahwa ia akan senang berjalan di laut, tetapi tetap memilih berjalan melintasi langit dan bermain dengan petir di awan. Itu berarti Diva tetap memilih Perun. Hal ini membuat sang ular marah dan kegelapan mulai menelan Taman Iri. Salah satu kepala ular mulai memuntahkan bunga api, sementara yang kedua mengembuskan angin sedingin es. Akhirnya kepala ketiga berbicara dengan suara melolong, "Kembalikan Diva Dodola sekarang juga." Mengabaikan hal itu, Perun dan Di menjelma menjadi elang dan langsung menyerang sang ular, menyambarnya dengan petir dan kilat, sampai akhirnya monster itu berhasil dikalahkan dan jatuh kembali ke rumahnya di dasar laut hitam. Kemenangan kembali diraih Perun. Pertempuran itu telah meyakinkan Di dan dia pun setuju untuk menikahkan Perun dengan putrinya Diva. Diva sekarang telah menjadi Peruna atau Perunitsa, istri dari Perun. Namun selama pernikahan, masalah terus menimpa. Veles, dewa dunia bawah, telah menarik perhatian Diva sehingga tergoda untuk melarikan diri dari pernikahannya. Tetapi terlepas dari tawaran Veles, Diva tetap bersikeras untuk kembali pada Perun. Namun satu hal, ia masih tidak bisa menahan pesona romantis Veles. Meskipun demikian, pernikahan Perun dan Diva terus berlanjut. Mitos terakhir Perun dimulai tak lama setelah ia menikah dengan Diva. Setelah pernikahan, Diva mengandung seorang anak yang mendapatkan kekuatan dari ayahnya dan kebanggaan dari ibunya. Anak itu diberi nama Devana dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi hewan apapun, dari ikan terkecil hingga burung terkuat. Jelas bahwa ia memang ditakdirkan sebagai wanita pemburu yang hebat. Pada waktunya, Devana telah menjadi dewi perburuan yang sombong, tidak memiliki rasa takut. Devana mulai berburu untuk kesenangannya. Saat berjalan di antara hutan bersama dengan 2 serigala yang patuh, Devana memutuskan untuk merebut Pav, dunia para dewa, dan menggulingkan Swarog untuk menjadi ratu dari 3 dunia. Mengetahui hal itu, Dasbok dengan cepat memberitahu Perun tentang rencana Devana. Ini jelas membuat marah sang ayah, yang kemudian bergegas menuju putrinya. Ketika melihatnya di hutan, Perun meraung begitu keras, sehingga membuat takut para serigala yang sedang bersama Devana. Devana tidak punya pilihan selain bertarung melawan ayahnya. Keduanya menarik tombak dan saling menyerbu di atas tunggangan masing-masing, saling menghancurkan tombak menjadi serpihan. Tanpa cedera, Perun dan Devana menghunus pedang dan terus bertarung sampai di titik di mana kedua pedang mereka patah karena kekuatan hantaman. Devana lalu mengubah wujudnya menjadi singa betina. Perun juga melakukan hal yang sama, menjadi seekor singa yang perkasa. Namun sekarang Perun telah berhasil mengalahkan putrinya. Dengan satu sapuan cakarnya, singa betina itu terlempar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Devana ketakutan. Menyadari tidak sanggup mengalahkan ayahnya, dia pun mengambil bentuk burung serta berusaha melarikan diri. Perun melakukan hal yang sama sekali lagi, berubah menjadi elang untuk menyalip Devana dan melemparkannya jatuh ke tanah. Karena ketakutan dan lemah, Devana akhirnya mengambil bentuk ikan, berusaha melarikan diri untuk kedua kalinya. Devana tahu bahwa ayahnya tidak akan dapat menangkapnya jika berada di air. Menyadari hal itu, Perun meminta bantuan Mokos Dewi Nasib. Permintaan Perun dijawab dan Devana akhirnya berhasil ditangkap. Sang pemburu wanita itu mulai memanggil ayahnya untuk meminta maaf dan bersumpah untuk mematuhinya. Atas hal itu, keduanya lalu berdamai dan Devana tidak berpikir kedua kalinya untuk menaklukkan Pav, dunia para dewa.
Sebagian besar konflik Perun adalah melawan ular jahat yang mengancam keberadaan dunia, meskipun alasan pasti yang menjelaskan hal ini tidak benar-benar diketahui. Sebagai dewa perang, Perun dikatakan memiliki sejumlah senjata aneh dan kuat, salah satunya adalah kapak. Seperti palu Thor, kapak adalah simbol umum yang dikaitkan dengan Perun. Dikatakan jika telah dilemparkan ke musuh, setelah itu akan kembali ke tangannya. Kapak Perun sering dipakai sebagai kalung oleh orang-orang Slavia kuno untuk pelindungan dari penyakit, kejahatan, dan bahkan petir. Tak peduli apakah itu Perun, Thor, Zeus, atau lainnya, Dewa Petir akan selalu menjadi karakter favorit utama dalam setiap kisah mitologi. Karena pemerintahan Perun atas langit, ia juga sebagai dewa utama pegunungan dan dataran tinggi. Dia dihormati di antara para pejuang, tetapi bagi orang-orang biasa, ia disembah dan ditakuti karena keadilannya. Saat badai datang, itu pertanda kemarahannya pada Veles atau tanggapan atas ketidakadilan yang dilakukan. Jadi ketika badai berikutnya datang, lihat ke langit dan dengarkan suara guntur Perun bergemuruh seperti yang dilakukan orang-orang Slavia kuno.